Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisbul Maulana Akbar, NIM 2206011104, akan mereview jurnal dengan judul Analisis Peramalan Permintaan Kolang-kaling dalam Memaksimalkan Manajemen Rantai Pasok Menggunakan Metode Week Moving Average. Objek jurnal. Objek dari artikel tersebut adalah permintaan produk kolang-kaling pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM Pak Liman di Kelurahan Kaliori, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang dianalisis menggunakan metode peramalan time series, khususnya metode Week Moving Average, untuk memprediksi permintaan selama 5 bulan ke depan. Nah, untuk AI-nya, objek dari artikel tersebut adalah permintaan produk kolang-kaling yang diproduksi oleh usaha mikro kecil menengah Pak Liman di Kelurahan Kaliori, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Dari perbandingan tersebut, AI tertulis objek penelitian yang sama dan ada pada jurnal. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode Week Moving Average atau rata-rata tertimbang, yang merupakan bagian dari metode time series. Metode ini memberikan bobot yang berbeda pada data historis, dengan memberikan bobot tertinggi diberikan pada data terbaru karena dianggap paling relevan untuk peramalan di masa mendatang. Selain itu, analisis akurasi dilakukan menggunakan metode Mean Absolute Error atau MAE dan Mean Square Error atau MSE untuk mengevaluasi keakuratan model peramalan. Sedangkan untuk AI, metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode Week Moving Average WMA dalam analisis time series untuk melakukan peramalan permintaan produk kolang-kaling. Dari perbandingan tersebut di AI tertulis metode penelitian yang sama dan ada pada jurnal. Sedangkan rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah bagaimana melakukan peramalan permintaan produk kolang-kaling pada usaha mikro kecil menengah Pak Liman di Banyumas agar dapat memaksimalkan manajemen rantai pasok dan menghindari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok dalam menggunakan metode time series, khususnya Week Moving Average. Sedangkan di AI, bagaimana meramalkan permintaan produk kolang-kaling di UMKM Pak Liman agar dapat memaksimalkan manajemen rantai pasok, mengurangi pemborosan dan menghindari kehabisan persediaan menggunakan metode Week Moving Average. Dari perbandingan tersebut, di AI tertulis rumusan masalah penelitian yang sama dan ada pada jurnal. Untuk tahapan penelitian dalam artikel tersebut meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis data kuantitatif dari permintaan produk kolang-kaling selama 8 bulan terakhir, serta penerapan metode peramalan time series dengan menggunakan Week Moving Average untuk memprediksi permintaan 5 bulan ke depan. Sedangkan di AI adalah identifikasi masalah, 2 studi literatur, 3 pengumpulan data, 4 analisis data, 5 perhitungan akurasi, 6 intervensi dan kesimpulan. Dari perbandingan tersebut di AI tertulis tahapan penelitian yang sama dan ada pada jurnal. Sedangkan untuk analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa data permintaan produk kolang-kaling selama 8 bulan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dari pemilik usaha Pak Liman. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode peramalan time series, khususnya Week Moving Average, untuk memprediksi permintaan 5 bulan ke depan. Penelitian ini juga melakukan evaluasi keakuratan model dengan menggunakan metrik MAE dan MSE untuk memastikan hasil prediksi yang akurat dan dapat diandalkan. Pendekatan ini membantu usaha mikro kecil menengah dalam mengelola rantai pasok secara lebih efektif dan
mengantisipasi fluktuasi permintaan di masa mendatang. Sedangkan di AI tersebut berisi peneliti menggunakan analisis time series dengan metode week moving average untuk meramalkan permintaan produk kolang-kaling pada UMKM. Dan data yang dianalisis pada jumlah permintaan kolang-kaling selama 8 bulan terakhir. Terus dalam analisis setiap data permintaan diberi bobot berbeda atau data terbaru dimiliki bobot lebih besar, lalu dihitung rata-rata untuk membuat prediksi permintaan ke depan. Setelah dilakukan peramalan, peneliti menghitung tingkat akurasi hasil ramalan menggunakan mean absolute error atau MAE dan mean square error atau MSE. Sedangkan hasil dari MAE sama dengan 3,44 dan MSE adalah 20,144. Hasil analisis menunjukkan bahwa permintaan produk cukup stabil dan metode WMA memberikan hasil peramalan yang cukup akurat. Analisis ini membantu UMKM Pak Liman untuk mengelola persediaan lebih baik, mengurangi pemborosan dan mencegah kekurangan stok. Dari perbandingan tersebut di AI tertulis analisis penelitian yang sama dan ada pada jurnalnya. Untuk kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa metode week moving average atau WMA efektif digunakan untuk meramalkan permintaan produk kolang-kaling pada usaha mikro kecil menengah Pak Liman di Banyumas. Dengan menggunakan data permintaan selama 8 bulan dan melakukan analisis prediksi selama 5 bulan ke depan, model ini mampu memberikan perkiraan permintaan yang akurat yang ditunjukkan oleh nilai MAE sebesar 3,44 dan MSE sebesar 20,144. Hasil peramalan ini membantu usaha dalam mengolah persediaan bahan baku dan penjualan secara efisien, sehingga dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengolahan usaha kecil dan menengah. Untuk kesimpulan dari AI adalah dengan menggunakan metode week moving average atau WMA, peneliti berhasil melakukan peramalan permintaan produk kolang-kaling untuk 5 bulan ke depan, April hingga Desember 2022. Hasil peramalan menunjukkan angka bahwa permintaan yang cukup stabil dengan prediksi permintaan sekitar antara 2,987,3 kilo hingga 3.256 kilo per bulan. Tingkat akurasi model peramalan diukur dengan mean absolute error, hasilnya adalah 3,44, mean square error MSE dengan hasil 20,144. Peramalan ini diharapkan dapat membantu UMKM Pak Liman dalam mengoptimalkan manajemen rantai pasok, menghindari pemborosan bahan baku, dan mencegah kekurangan produk, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam produk dan distribusi produk kolang-kaling. Dari perbandingan tersebut, di AI tertulis kesimpulan penelitian yang sama dan ada pada jurnalnya. Untuk fitur riset dari artikel tersebut dapat meliputi pembangunan metode peramalan lainnya seperti ARIMA, exponential smoothing, atau machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan produk kolang-kaling. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas analisis ke faktor eksternal seperti tren pasar, musim, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan. Penelitian juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem informasi berbasis teknologi untuk otomatisasi peramalan dan pengolahan rantai pasok yang lebih efisien. Dan untuk fitur riset AI adalah menggunakan metode peramalan lain seperti ARIMA, double exponential smoothing, atau machine learning untuk membandingkan hasil akurasi peramalan, terus menganalisis faktor eksternal seperti musim, hari libur, tren konsumsi lokal yang dapat mempengaruhi permintaan produk kolang-kaling.
bukan hanya berdasarkan data historis permintaan. Mengembangkan model prediksi berbasis sistem informasi, misal membuat aplikasi forecasting otomatis untuk membantu UMKM seperti usaha Pak Liman. Melakukan peramalan jangka panjang atau lebih dari 5 bulan dan mempertimbangkan skenario pertumbuhan usaha. Integritas peramalan permintaan dengan perencanaan produksi yang distribusi. Dalam satu model terpadu manajemen rantai pasok, dari perbandingan tersebut di AI tertulis fitur riset penelitian yang sama dan ada pada jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.